imanku tetap teguh di dalam Yesus. Kami undang untuk bangkit berdiri, saudara. Ku di tanganmu, ku di hatimu, Tuhan. Amin. Iya, Tuhan. Kami ada dalam pikiran Tuhan, dalam rencanamu, Tuhan. Engkau yang ada dalam segala kelemahan kami, Engkau selalu ada, Yesus. Di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kepada hamba. Mari kita akan berdoa. Petang hari ini kami mengucap syukur, ya Tuhan, kami boleh berimpun bersama, kami boleh memuji Tuhan, dan sebenarnya kami juga belajar daripada sebagian dari firman-Mu. Kami berdoa memohon akan hikmat-Mu dan juga tuntunan daripada Allah Roh Kudus agar kami boleh belajar, kami boleh memahami, dan lebih lagi kami boleh dikuatkan dan ditolong, dan kami boleh diubahkan menjadi pelaku firman Tuhan. Tolong juga hamba-Mu dan kami semua pada petang hari ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Shalom. Shalom. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita akan membuka Matius 6 ayat yang ke-26 sampai 27. Ya. Matius 6 ayat yang ke-26 dan 27 saya akan bacakan buat kita semua. Berbunyi demikian. Matius 6, 26 dan 27. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur,
dan yang tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya, sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita. Tahun lalu di hari kemerdekaan, masih ingatkah kita ada sebuah perlombaan yang menurut saya pribadi perlombaan yang tidak berguna gitu ya, perlombaan yang tidak mendidik sebetulnya, tapi viral gitu kan. Tapi karena mungkin di Indonesia itu ada filosofi yang penting viral, berguna tidak berguna, mendidik tidak mendidik urusan nomor 2. Nah, itu sebetulnya suatu hal yang tidak perlu dilestarikan Bapak Ibu. Yaitu apa? Lomba tidur. Masih ingat kan ya? Maka bagi saya pribadi itu lomba tidak berguna, lomba yang tidak mendidik, bahkan malah menginspirasi suatu hal yang negatif, yaitu apa? Kemalasan. Betul ya? Enak ya, mager, malas, tidur bisa dapat hadiah. Nah, itu mempunyai efek yang negatif yang saya khawatirkan, takutkan. Sedikit banyak mulai berpikir enak ya, mager dapat duit. Padahal Alkitab jelas mengatakan jangan makan kalau tidak mau bekerja. Lalu ada mengatakan buktinya Pak, tidur bisa dapat hadiah begitu ya. Maka itu saya kok gini ya Indonesia itu ya. Sebenarnya ada lomba tidur, dan yang lebih menariknya lagi saudara, yang juara nomor 1 itu kita semua kenal sebetulnya siapa dia. Ya, tapi tidak usah dibahas. Nah, gitu ya. Tapi dari sini kita sudah diingatkan. Oke, saya dan saudara itu betul Tuhan pelihara. Tapi jangan diartikan lalu kita menjadi malas, menjadi melemparkan tanggung jawab, dan menjadi lalu artinya kalau Tuhan pelihara kita do nothing atau tidak melakukan apa-apa. Nah, kita kembali perhatikan itu kan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang menarik begini. Pandanglah burung-burung di langit. Itu kan? Betul, burung itu tugasnya bukan menabur, menuai, menanam, ya kan? Memang bukan tugasnya, gitu kan? Burung juga bukan tugasnya menuai dan mengumpulkan dalam lumbung, betul. Tapi dikatakan diberi makan oleh Bapa di surga, gitu ya. Nah, saudara, saya mau konfirmasi kalau bahasa Jawa itu diloloh ya, diloloh atau apa? Disuapin begitu ya. Nah, saudara pernah lihat nggak ada tangan besar dari surga ngeloloh burung? Nggak pernah kan? Lalu cara Tuhan pelihara burung gimana? Kalau saya perhatikan, burung itu diberi Tuhan dengan sayap. Sepanjang sejarah hidup saya, arti kata ini bukan dalam artian kalau gitu burung itu artinya diberi makan oleh Bapa di surga. Itu seakan ada tangan besar dari surga ngasih makan, ngeloloh burung. Enggak kan? Yang dimaksud diberi makan Bapa di surga adalah apa? Burung itu dikasih sebuah naluri untuk dia mau mengepakkan sayapnya, terbang ke sana, terbang ke sini untuk mencari makan. Harus bekerja, itu arti kata filosofinya. Burung pun dipelihara Tuhan, tetapi bukan berarti lalu burung itu dibiarkan menjadi pemalas. Seakan-akan Tuhan ciptakan sesuatu yang tidak ada fungsinya, yaitu sayap. Enggak kan? Selama kita tahu apa yang dimaksud dengan diberi makan Bapa di surga oleh burung, burung diberi makan Bapa di surga, bukan artinya disuapin atau diloloh. Tapi burung harus terbang, harus mencari makan. Beberapa burung bahkan harus berjuang memangsa makanannya, bukan hanya sekedar bicara cacing atau biji-bijian. Beberapa burung dia harus punya keahlian untuk menukik, yaitu disebut dengan the birds of prey, burung pemangsa, harus menukik dan mengambil mangsanya, ya kan? Harus ada keahlian ini dan itu. Dan burung itu dia harus bekerja dan makan. Memang
ketika dia nyari, kalau Tuhan tidak sediakan biji atau makan, tetap burung mau kerja kayak apapun, mau terbang kemanapun, dia tidak akan berhasil. Dalam artian bahwa memang hidup itu kalau tanpa campur tangan Tuhan tidak bisa apa-apa manusia. Tapi bukan berarti lalu kita itu membemperkan Tuhan, bukan berarti lalu kita itu tidak melakukan apa-apa. Salah juga. Maksud daripada Tuhan Yesus ini, burung diberi makan Bapa di surga, artinya bahwa burung pun juga harus bekerja. Sebagaimana panggilannya burung. Gitu ya. Maka burung bukanlah manusia dan manusia bukanlah burung. Manusia tidak bisa terbang. Betul enggak? Bisa Pak naik pesawat, iya, tapi kan tidak bisa terbang dengan sendirinya. Maka manusia apa? Yang menabur, yang menuai, dan yang mengumpulkan bekal di lumbung. Itu pekerjaannya manusia, ya kan? Pekerjaannya burung terbang. Nah, maka dalam artian bahwa pemeliharaan Tuhan itu bukan bicara kita menjadi pemalas. Ya, itu poin yang pertama. Artinya apa? Dengan dinamika apapun kita dipanggil betul, tidak perlu khawatir, ya. Meskipun yang ada di depan kita seakan-akan mengerikan. Ya, kalau di dalam dunia kemarin perdagangan ada suatu hal kemarin yang menarik, suatu hal yang syok, tiba-tiba bursa saham tiba-tiba bisa terjun bebas, katanya sampai harus dibekukan dan sebagainya. Itu memberikan dampak ekonomi yang sangat signifikan, mengerikan, gitu kan. Lalu mungkin seberapa banyak dari kita yang paham dan tahu yang disebut dengan Indonesia gelap, lalu kabur aja yuk, ya toh, dan berpikir dengan kabur kita terbebas dari Indonesia gelap. Dan tahukah saudara, beberapa waktu yang lalu di tengah-tengah tagar kabur aja yuk ada lagi berita bahwa ada 500 lebih kan warga negara Indonesia yang terjebak di dalam perdagangan manusia. Pikirnya dia diiming-imingi kerja di luar negeri, ternyata apa? Dipaksa, disiksa, dijual, suruh kerja untuk jadi scammer atau penipu. Tahu ya saudara yang di Kamboja ya atau gimana ya, Kamboja kan? Lalu dia nangis-nangis nggak bisa pulang ya. Jadi itu sebetulnya kalau saya bilang dari Allah, dari Sang Pencipta ingin memberikan berita gini, lu pikir kabur dari Indonesia itu enak? Gitu ya toh? Anak-anak muda, saya punya mahasiswa pikir, coba jangan sekedar hanya ikut-ikutan, wah Indonesia klub kabur aja yuk di luar negeri kerjanya lebih menjanjikan. 500 lebih WNI sekarang syukur-syukur terselamatkan. Tapi kisahnya mengerikan kan? Disiksa, dipukuli, dan dikasih makan dan dianggap bukan manusia, dianggap hanya mesin. Belum lagi jangan dipikir di luar Indonesia itu surga. Di dunia ini Bapak Ibu Saudara dimanapun tidak ada surga. Kenapa? Karena kita hidup di dunia sudah jatuh dalam dosa. Jangan pikir di luar negeri, di negara barat enak. Ada berita juga wanita-wanita dijual hanya untuk dijadikan mesin pembuat bayi kan. Kemarin ada cerita warga negara Indonesia juga. Nah ini saya katakan, jangan kita pikir keluar dari Indonesia bisa malas-malasan dapat duit banyak. Jangan tertipu oleh influencer yang tidak bertanggung jawab. Dalam artian lagi juga, dalam kondisi apapun ketika Tuhan tempatkan kita di Indonesia, memang kita menjadi khawatir, ya, tak bisa dihindari. Tapi ingat, bukan berarti lalu kita berpikir, wah enak ya kalau kita do nothing, dipelihara Tuhan lalu siapa? Enggak. Saya dan saudara dipanggil untuk tetap juga harus bisa bekerja. Kenapa? Karena Tuhan kasih kita tangan, Tuhan kasih kita kaki, itu ada fungsinya. Maka kita kan kalau kamu tidak mau bekerja, jangan makan, dan kalau bekerja, bekerjalah dengan tangan sendiri. Karena itu artinya banyak. Berarti apa? Korupsi jelas dosa, karena bukan pakai tangan sendiri. Nah, tapi kembali lagi, arti kata pemeliharaan Tuhan yang pertama adalah kita dipanggil, diberikan hikmat Tuhan untuk tetap terus bekerja. Tuhan memelihara kita bukan dalam artian seperti jatuh makanan yang dari langit gedebuk, enak begitu. Enggak. Jadi kita dipanggil terus juga harus berkarya, bekerja, menjadi respon panggilan Tuhan. Tapi yang kedua, nah, ketika kita bekerja, ingatlah ada namanya tangan Allah.
yang dimana kita dipanggil juga untuk berserah. Yakobus 4, ya, Yakobus 4 ayat yang terkenal yang biasanya dibacakan dan dikhotbahkan waktu akhir tahun atau tahun baru, gitu ya. Mari kita lihat sekarang, Bapak Ibu, saya ajak kita Yakobus 4 ayat yang ke-13 berbunyi begini. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan sana kami akan tinggal setahun dan berdagang setelah mendapat untung. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu kita tahu makna sederhananya, jangan kau pikir dengan kau bekerja kau bisa mengandalkan diri sendiri. Ya kan? Bapak Ibu saudari sekalian, sehebat-hebatnya kita, sekuat-kuatnya kita, jangan merasa berpikir bahwa kita bisa menentukan hari esok. Jangan berpikir, oh Pak kan kita kalau kita yakin bisa, so pasti kita bisa. Ya. Pernahkah Bapak Ibu pernah melihat ya, ada orang yang gagah, gegap, sehat, gitu ya, tiba-tiba pagi mengalami cerebral palsy atau tiba-tiba kayak orang stroke separuh. Tidak ada aneh-aneh, gitu ya. Kalau orang Jawa mungkin jojok kena angin duduk atau apa, ya kan? Dengan artian apa? Jangan pernah kita merasa dengan kehebatan kesehatan tubuh kita, so pasti besok pagi kita tahu bisa bangun apa enggak. Sederhananya begini loh. Tuhan kalau bilang, lu sehat, tak jabut, stop kontak hidupmu, mau apa? Tuhan Yesus pernah bilang kan? Wah, orang muda yang kaya berpikir, aku akan melebar, membesarkan lumbung-lumbungku. Wah, semakin besar ya. Ingat kisah Tuhan Yesus itu? Wah, nanti kalau sudah besar, enak aku tinggal makan minum, enak tenang hatiku. Lalu Tuhan Yesus ngomong, malam ini juga nyawamu ku ambil. Buat apa hartamu besok? Dengan kata lain, memang betul Tuhan memanggil kita untuk tidak menjadi pemalas. Tuhan memelihara kita bukan berarti kalau kita menjadi pemalas. Bekerja. Tapi di dalam bekerja, ingatlah juga, jangan kau pikir kau hebat. Gitu ya. Maka itulah disebut dengan, ingat, Tuhan memberi makan burung, memelihara burung. Di dalam pekerjaan yang saya dan saudara harus lakukan, ingatlah senantiasa bahwa kalau tanpa Allah yang memelihara, mustahil. Mau kuat apapun kerja tangan kita mustahil. Artinya apa? Maka Bapak Ibu Saudari sekalian, setiap pagi sebelum kita bekerja, berdoa. Bukan doa yang sebagai syarat saja, tapi doa yang betul-betul dengan iya. Aku hari ini akan beraktivitas bekerja. Maka Yakobus mengatakan jika Tuhan kehendaki. Artinya mintalah hikmat dan berkat Tuhan. Jadi kalau kita doa sama Tuhan, itu bukan kalau ketemu masalah baru doa, jerit-jerit minta Tuhan. Enggak. Setiap hari, setiap saat. Jangan nunggu-nunggu masalah dulu baru minta tolong sama Tuhan. Mohon maaf itu rada kaset namanya. Meskipun ya memang kalau kita nemu masalah kita harus minta tolong sama Tuhan. Tapi sejak dari awal, setiap hari, bahwa ingatlah bahwa Tuhan memanggil kita untuk bekerja, berkarya, jangan malas, jangan merugikan orang lain. Tapi ingatlah dalam bekerja itu kita juga berserah. Karena aktivitas tanpa pemeliharaan Tuhan, aktivitas kita kosong. Itulah poin yang kedua dari ayat Matius yang kita baca. Tuhan memelihara burung. Artinya burung suruh bekerja, tapi yang bekerja itu burung Tuhan pelihara. Karena tanpa ada pemeliharaan Tuhan, burung mau terbang kemanapun tidak akan bisa makan, betul? Demikian juga saya dan saudara. Bekerjalah dengan semangat, jangan malas. Tapi dalam bekerja itu bersandar dan berserahlah kepada yang empunya hidup juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan coba yang ketiga perhatikan, menarik saudara. Ya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kita banyak khawatir. Waduh, harga emas mengerikan. Bahkan hari ini emas sudah mengerikan harganya, dicampur bisa emasnya, ya kan? Saudara khawatir, tiba-tiba bisa berubah enggak emas itu? Enggak kan? Khawatir, waduh besok ini apa ya begini dan itu. Tapi kita enggak bisa tahu besok benar terjadi apa enggak. Betul enggak? Artinya apa?
Janganlah merisaukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Akuilah kita terbatas. Maka itulah Rasul Paulus mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu pada doa dan dengan ucapan syukur. Karena kita tahu kekhawatiran kita tidak bisa merubah. Sederhananya begini loh. Saudara besok khawatir hujan lebat, ya kan? Umpama, bisa enggak dengan kekhawatiran itu besok mataharinya keluar lebih cepat supaya enggak ada mendung? Tidak bisa dong, ya kan? Bisa enggak dengan khawatir kita, wah besok hujan lebat? Bisa enggak kita besok pasti hujan kita usir, awan gelap kita usir? Sorry, pawang hujan pun juga enggak kuasa. Gitu kan? Seringkali kita tahu pawang hujan juga enggak 100% berkuasa kan? Itulah disebut dengan kekhawatiran kita. Hari esok ada di tangan Tuhan, bukan tangan kita. Jadi suatu yang kita tidak mampu lakukan, kita serahkan kepada yang mampu kita lakukan. Karena di dalam banyak hal ya, saya berapa hari ini seringkali itu juga di dalam melakukan proyek panggilan tugas gitu ya, kita bingung, waduh ini enggak tembus siapa, kalau enggak dapat ACC enggak bagaimana ya. Jadi di dalam panggilan kita sebagai pendeta, penginjil dan pendidik pengajar itu kita juga harus berkreasi gitu ya. Ada bikin proyek tujuannya untuk mendidik ini dan itu. Nah, di dalam proyek-proyek itu tentu kita masih hidup di dunia, ada namanya proposal ya, supaya kita bisa masuk di lembaga ini, di lembaga itu. Nah, terakhir ini bisa saya saksikan, tidak perlu saya sebutkan namanya, tiba-tiba mepet waktunya. Wah, ini gimana, bisa apa enggak ya, karena ini perlu harus ACC dari kantor pusat dan sebagainya. Yang menarik, rekan saya berkata begini, enggak apa-apa. Tuhan yang punya hidup, Tuhan yang punya gereja, Tuhan yang punya sekolah, Tuhan yang punya ini. Yang bisa kita lakukan, sudah kita lakukan secara maksimal. Selebihnya itu ACC apa enggak ACC kan kita enggak tahu. Kita juga enggak bisa tahu isi hati orang. Yang bisa kita lakukan, kita serahkan berdoa. Sambil juga minta hikmat Tuhan. Kalau seandainya itu kan kita cuma kayak gini, dan itu kita tidak boleh patah semangat, tapi kita minta hikmat Tuhan, memberikan alternatifnya. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir-akhir waktu antara tembus apa enggak proposal kita, tiba-tiba tembus. Itu ya, kita sebutkan the injury time, blessing in disguise, atau berkat yang tidak terduga. Dengan waktu yang mungkin secara manusia kayaknya tidak nutut, tidak keburu, tapi bisa. Nah, yang menarik adalah, rekan saya bilang, apa yang bisa kita lakukan dengan doa. Tapi ada beberapa hal yang kita tidak bisa lakukan, yaitu apa? Hari esok, keputusan dan hasil hari esok kita tidak bisa tahu. Ya kita doa, kita serahkan. Percayalah, kita punya Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan sudah memulai suatu yang baik di dalam proyek ini, ya Tuhan akan teruskan dengan caranya yang ajaib. Jangan kita paksa Tuhan, tapi kita mohon, minta hikmat. Terus akhirnya memang kita tidak pernah terpikir jalannya seperti ini, gitu ya. Tapi kita akhirnya bersyukur, ya akhirnya bisa jalan. Proyek-proyek itu, pendidikan yang kita berikan untuk mendidik generasi selanjutnya dengan cara-cara yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Dan konsekuensinya di satu sisi menguras tenaga, menguras pikiran, gitu ya. Seringkali ketika sampai di rumah saya malam itu karena lelah, bukan lelah tubuh, lelah pikiran karena menguras, itu sampai kadang-kadang itu hang pikiran ini. Untungnya karena hang, untung saya masih ingat rumah saya di mana, istri saya siapa, gitu ya. Kalau saya sampai bergurau, ini kalau saking seriusnya ya, saking proyeknya berat, hang ini iso enggak ya? Tiba-tiba saya lupa pulang kemana, istri saya siapa? Tahu kata teman saya, ngarep kamu, gitu ya. Kembali lagi, tapi
Saya melihat pemeliharaan Tuhan itu kadang-kadang yang tidak pernah kita pikirkan, jalannya menarik. Gitu ya. Jalannya kadang-kadang dibuat berputar, karena dengan berputar kita bisa melihat sebuah keadaan yang baru. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal itu. Tuhan, aku tuh doa ini, gitu ya kan? Tapi di dalam realita ternyata seakan-akan jalannya kok tidak lurus, Tuhan. Jalannya berkelok, jalannya kok rumit. Meskipun ternyata saudara, mungkin saya ujungnya aku dapat berkat. Tapi pernahkah kita berpikir prosesnya untuk bisa sampai mendapat berkat itu, jalannya ternyata tidak lurus. Tapi harus berkelok-kelok. Tapi pernahkah kita berpikir, ternyata dengan berkelok-kelok Tuhan berikan bonus, yaitu pembelajaran hidup yang baru. Problem yang saudara dan saya hadapi itu ternyata sebuah berkat tersembunyi. Yaitu dengan problem kita ternyata banyak belajar hal yang baru yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Yaitu dengan problem itu kita tahu, oh ternyata kalau nanti begini aku ngadapinya begini. Oh ternyata dengan problem yang membuat aku harus berkelok-kelok dengan doaku, ternyata aku mendapat sebuah pengalaman, mendapat sebuah pembelajaran hidup yang baru. Dari apa? Dari problem. Nah saudara, itulah kenapa Alkitab mengatakan Tuhan ajar kami menghitung hari-hari kami. Karena banyak hal Tuhan berikan kita bonus. Problem yang Tuhan izinkan itu sebetulnya bonus kita bisa belajar hal-hal yang baru. Dan juga ketika kesaksian saya tadi itu, dengan melakukan proyek banyak hal yang ketatap ini, ketatap itu, ngadepin problem ini, ada problem itu, ngomel, iya ngomel, capek, iya capek. Tapi kalau sudah selesai, sudah hari ini saya berpikir, iya. Kenapa Tuhan izinkan saya harus ketatap ini dan itu? Sampai last minute, sampai rodok deg-degan, sampai agak kayak iki siapa ndak ya, itu mandi khawatir meskipun juga ndak tahu berhasil apa ndak bisa menambah satu apapun, tapi ketika Tuhan berikan suatu hal, yaitu pembelajaran, harta yang tak ternilai kan. Oh ternyata saya menemukan relasi yang bagaimana ketika ngadepin ini nanti itu harusnya ini. Oh saya menemukan sebuah keindahan pemandangan, hal-hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Nah, itu disebut dengan kekhawatiranmu tidak bisa menambahkan sejahtera apapun dalam jalan hidup. Maka ketika Tuhan izinkan jalan kita itu berkelok-kelok, percayakanlah, serahkan kekhawatiran pada Tuhan. Karena jalan hidup saudara-saudara itu ada di tangan Tuhan. Nah, biarlah perenungan pada petang malam hari boleh mengingatkan kita, janganlah hendaknya kamu khawatir. Why? Tuhan memelihara kita. Tuhan memelihara kita dengan cara yang Dia yang ajaib. Oleh karena itu janganlah kita menjadi pemalas, tapi tetap berusaha berkarya di dalam hikmat dan penyerahan kepada Tuhan. Tuhan menolong kita. Imanku tetap teguh di dalam Yesus.